Oke, kita akan lanjut ke pertandingan berikutnya, yaitu tim dari Lubuk Linggau, Pagar Alam, dan Penukal Abab Pematang Ilir atau PALI. Lubuk Linggau, Pagar Alam, dan PALI sudah bergabung? Ya. Lubuk Linggau mana? Sudah hadir? Tunggu sebentar, Lubuk Linggau sudah hadir. Pagar Alam sudah hadir? Ya, Pagar Alam ini lengkap sekali ini. Luar biasa. Dan kemudian dari PALI atau Penukal Abab Pematang Ilir sudah hadir? Luar biasa. Sudah siap semua ya? Silakan lihat di screen Anda di ruangan virtual, sepertinya sudah dibagikan oleh panitia. Oke. Inilah 3 tim yang akan bertanding. Saya absen sekali lagi ya. Lubuk Linggau sudah hadir, boleh lambaikan tangan. Pagar Alam sudah hadir ya, boleh lambaikan tangan. Kemudian yang terakhir ada PALI atau Penukal Abab Pematang Ilir sudah hadir ya, luar biasa. Yang dari PALI ini mukanya sudah serius, pasti sudah tidak sabar menanti pertandingan dan menjawab pertanyaan demi pertanyaan. Yang lain juga tidak kalah semangat, apalagi Pagar Alam saya lihat dari layar ini ramai sekali sepertinya. Yang di belakang jangan kasih tahu. Wah, 3 aja itu yang depan yang jawab. Yang di belakang jangan ngasih contekan pokoknya. Sekali lagi terima kasih untuk Anda yang sudah hadir dan tentu saja semua pihak yang mendukung acara ini berjalan dengan baik. Pagar Alam sudah bergabung, Kota Lubuk Linggau sudah bergabung. PALI, silakan. Game pinnya 8446765. Sudah bergabung PALI? Sepertinya belum gabung di ruangan kahutnya. Pagar Alam dan Lubuk Linggau sudah bergabung. Masih kita nantikan tim dari PALI. Ya, jangan lupa masuk ke website www.kahut.it dan kemudian masukkan game pinnya 8446765. Ya, sepertinya masih ada sedikit kendala teknis. Mohon teman-teman dari Lubuk Linggau dan Pagar Alam bersabar sebentar. Ya, tim dari PALI masih. Jangan lupa masuk ke websitenya www.kahut.it dan masukkan game pinnya. Game pinnya itu 8446765. Kalau 4 kali 4, nah sudah bergabung. Kita akan mulai 3, 2, 1. Selamat bertanding babak pertama kelompok kelima. Pertanyaan yang pertama. Kultur campuran dari berbagai mikroorganisme yang bermanfaat bagi tanaman di pasaran sering disebut dengan nama. Langsung ilmiah sekali pertanyaan ini. Wih, namun bisa dijawab dengan tepat dan cepat oleh ketiga tim ini. Kita lihat siapa yang akan memimpin di pertanyaan pertama. Wow. Lubuk Linggau Pagar Alam masih sama poinnya. PALI selisih sedikit. Ayo, pertanyaan berikutnya. Ya, saya bergabung kembali. Kekuatan pasar berperan ya. Wow, 3 tim ini jawabnya cepat banget nih. Keren banget. PALI
Pagar alam masih, Lubuk Linggau masih memimpin pagar alam, selisih poinnya dikit sekali. Ayo Pali, jangan kalah semangat. Masih pertanyaan ke-8, penyakit pada ternak yang terjadi pada sapi sekarang adalah? Iya, ini lagi ramai sekali ya. PMK atau penyakit mulut dan kulit. Lubuk Linggau sudah menjawab 8 pertanyaan dengan tepat secara beruntun. Pagar alam, ayo Pali, jangan mau kalah, masih banyak pertanyaan, baru pertanyaan ke-9. Pemberantasan hama pada tanaman dengan menggunakan hewan pemangsa disebut dengan pemberantasan hama secara? Wis, luar biasa. Wow, pagar alam ternyata berhasil mendahului Kota Lubuk Linggau. Karena memang di Kahoot ini sistemnya sangat menarik ya. Selain Anda menjawab dengan tepat, juga harus menjawab secara cepat. Ya, wow, luar biasa sekali. 3-3 yang menjawab dengan benar. Pagar alam masih memimpin dengan nilai 9.637 dan Kota Lubuk Linggau dengan nilai 9.574. Pali masih dengan 8.000. Ayo, jangan kalah, jangan patah semangat. Masih ada banyak pertanyaan. Bagian akar yang berperan untuk menyerap air dan unsur hara adalah? Iya, pagar alam masih memimpin. Nilainya selisihnya sedikit sekali. Pali, ayo Pali. Sedikit lagi Pali. Sifat tumbuh akar tanaman yang cenderung masuk ke dalam tanah ke arah pusat bumi disebut dengan? Ayo, masih ada 13 pertanyaan kurang lebih. Ini luar biasa ya, semuanya jawab dengan benar terus ini. Wow. Penanaman kembali pada lahan perkebunan yang tanamannya sudah kurang produktif disebut dengan? Replanting, rehabilitasi, atau? Wow, 3-3 yang menjawab kembali dengan tepat. Siapa yang paling cepat supaya nilainya makin ada di posisi yang paling tepat? Nah, yang ke-14. Pada tanaman pangan, jenis-jenis tanaman dikenal dengan istilah varietas. Kalau untuk tanaman karet dinamakan dengan klon, varietas, galur, atau famili. Klon. Wow, 3-3-nya kembali menjawab dengan tepat dan sangat cepat. Lubuk Linggau masih berusaha mengejar pagar alam yang memimpin dengan Pali. Ayo Pali, jangan mau kalah cepat. Selain tepat juga harus cepat. Program yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Wow, kembali lagi 3-3-nya menjawab dengan tepat. Pagar alam masih memimpin, Lubuk Linggau juga Pali masih berusaha mengejar ketertinggalannya. Kejar terus, penyakit hewan unggas yang pernah melanda Indonesia yang disebabkan virus H5N1 disebut dengan penyakit flu burung scabies ND atau CPPD. Ayo, satu lagi. Kembali lagi 3-3 yang menjawab dengan sangat tepat. Pagar alam masih memimpin. Ini poinnya selisihnya cuma berapa itu? Kurang lebih 30-an poin kayaknya ini Pagar Alam dan Lubuk Linggau. Ayo, Pali juga masih berusaha mengejar ketertinggalan. Jenis tanah yang berasal dari sisa-sisa vegetasi, tumbuhan yang belum mengalami pelapukan sempurna dan bersifat asam. Wow, tanah gambut. 3-3-nya sekali lagi menjawab dengan tepat. Ini menarik ya. Belum ada perubahan klasmen. Dan semuanya masih menjawab dengan sangat tepat. Peralatan mekanisasi pertanian. Transplanter, wow, cepat sekali. Wow. Pertanyaan ke-19. KUD menyalurkan sarana produksi pertanian atau saprotan dari KUT maupun non-KUT ke petani melalui tempat pelayanan koperasi, petugas penyuluh lapangan, kepala desa atau dinas pertanian. Ya. Wow, kali tiga-tiganya menjawab dengan tepat. Apakah akan ada perubahan klasmen? Belum ada perubahan, semua masih menjawab dengan tepat. Luar biasa sekali, hanya selisih poinnya 41 antara Pagar Alam dan Lubuk Linggau. Pali juga jangan mau kalah, kejar lagi selisih poinnya. Masih ada 5 pertanyaan. Jumlah total tanaman yang terdapat dalam satu lahan disebut dengan populasi. Wow, cepat sekali. Tidak sampai 5 detik langsung dijawab. Iya, masih selisih poinnya dikit sekali ini. Menarik sekali. Program pemerintahan dalam meningkatkan peran para wanita tani untuk memenuhi kebutuhan pangan disebut dengan Program Pangan Lestari P2L. Wow, ada satu yang salah. Kira-kira siapa yang salah? Aduh, sepertinya Pali ini langsung tepuk kepala dia. Ayo Pagar Alam. Namun jangan kecil hati, masih ada 4 pertanyaan. Masih ada peluang untuk menyalip Pagar Alam maupun Lubuk Linggau. Pada umumnya hasil pertanian merupakan barang yang sudah rusak disebut
Underball versi ini kayaknya kalau nggak salah ada nih pertanyaan tadi nih. Bulky voluminous. Ayo. Perishable. Nah, ada 2 yang salah, 1 yang benar. Kira-kira siapa yang menjawab dengan tepat? Wah, Pali. Ternyata lubuk lingau pagar alam tadi tidak berhasil menjawab dengan benar. Ini menarik sekali. Sisa 2 pertanyaan, ada 3 pertanyaan lagi. Lembaga pelelangan dalam tata pertanian termasuk ke dalam lembaga yang berdasarkan bentuk usaha, kedudukan, atau penguasaan terhadap produk atau fungsi yang dilakukan. Ya, sudah ada 2 yang menjawab. Masih ada waktu 20 detik lagi. Ayo. Ini semakin menarik. Sisa 2 pertanyaan lagi. 3-tiganya menjawab dengan salah. Bukan benar. Tidak ada perubahan. Tinggal 2 pertanyaan lagi. Hewan yang sering diberikan oleh peternakan yang sifat hidupnya kemampuan biak digolongkan ke dalam jenis hewan apa? Rumanesia, unggas, besar atau kecil? 1 sudah menjawab. 2 sudah menjawab. 3 menjawab dengan tepat. Kita lihat apakah akan ada perubahan di klasemen. Pagar alam. Wow, lubuk lingau berhasil menyalip pagar alam. Pertanyaan terakhir. Kita lihat siapa kira-kira yang akan lolos di babak kali ini. Lubuk lingau, pagar alam, atau Pali? Pertanyaan terakhir. Kelompok tanaman yang hasil panen tidak dapat tahan lama disimpan digolongkan ke dalam tanaman. Pertanyaan menentukan. Hortikultura, palawija, tahunan, atau semusim? Wah, 3-3 menjawab dengan tepat. Siapa yang akan maju ke babak berikutnya dari ketiga tim ini? Kita lihat peringkat ketiga diisi oleh Pali dengan 22 jawaban yang tepat. Peringkat kedua pagar alam, artinya lubuk lingau lolos ke babak berikutnya. Kasih tepuk tangan paling meriah untuk pagar Kota Lubuk Lingau. Sangat menarik sekali. Poinnya hanya selisih 1 pemirsa. Cuma 1, 22.222 dengan 22.221. Selisihnya cuma 1 poin aja. Keren. Kasih tepuk tangan lagi untuk ketiga tim ini yang bertanding dengan sangat luar biasa sekali. Wow. Ini termasuk yang paling seru. Sekali lagi terima kasih untuk 3 tim yang sudah bertanding. Selamat untuk Lubuk Lingau yang maju babak berikutnya. Pagar alam juga keren banget. Terus menempel dengan tepat. Pali juga nggak kalah semangat di pertandingan kali ini. Mungkin boleh kasih aplaus paling meriah untuk kita semua yang sudah bertanding di siang hari ini. Menarik sekali ya, poinnya selisihnya 1 loh, 22.222 sama 22.221. Jadi ini juga memang menarik di sistem KAUT ini, ketika Anda menjawab dengan tepat, namun kurang cepat sedikit, sepersekian detik aja, bisa merubah hasil pertandingan. Baiklah, kita akan lanjut ke pertandingan terakhir di hari ini. Baik, sekali lagi selamat untuk Lubuk Lingau yang maju ke babak berikutnya, artinya sudah ada Palembang yang lolos tadi ke babak berikutnya, kemudian ada Oku Timur, kemudian ada Prabu Muli, dan juga ada Musyawarah Utara ya. Musyawarah Utara, dan yang barusan tadi lolos adalah Lubuk Lingau. Bisa dibuka dulu mic-nya, nggak apa-apa semua. Kabupaten Lubuk Lingau. Ya. Kota Lubuk Lingau, mohon maaf. Ya, Kota Lubuk Lingau. Ya, siapa? Kabupaten Oku. Ya, oke. Ya. Baiklah, kita ngobrol-ngobrol sebentar dulu ya. Saya mau sapa dulu dari Kabupaten Musyawarah Utara. Selamat pagi. Silakan dibuka mikrofonnya. Ya, yang lain mungkin mikrofonnya ditutup dulu ya. Iya. Yang lain di mute dulu biar saya mau ngobrol dulu dengan teman-teman dari Musyawarah Utara. Musyawarah Utara, selamat pagi. Ini sepertinya bukan pagi ya, sudah siang ya, sudah pukul 10:30. Ya, ada persiapan khusus sebelum babak kedua kita mulai? Makan ngopi Pak yang jelasnya. Ngopi yang jelas ya, supaya fokus. Karena tadi udah lihat ya, pertandingan sebelumnya ini pertanyaannya sepertinya lebih sulit dari babak yang pertama. Kita lihat, kira-kira Muratara bisa menjadi yang berikutnya lolos atau kota berikutnya. Kota Lubuk Lingau, selamat pagi, Lubuk Lingau. Ya, selamat pagi. Ini Lubuk Lingau kemarin seru banget ini. Lubuk Lingau dengan pagar alam, selisih angkanya cuma 1 poin saja. Nah, kira-kira kalau tadi dari teman-teman Muratara persiapannya ngopi. Kalau Lubuk Lingau persiapannya apa pagi hari ini? Air mineral aja, Pak. Air mineral aja ya. Nggak boleh sebut merek, karena kita nggak di-endorse. Tapi sudah sarapan semua ya? Alhamdulillah sudah. Nah, kira-kira siapkah Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan di babak kedua yang sepertinya lebih sulit daripada babak pertama? Selalu siap, Pak.
Selalu siap. Baiklah. Sekarang kita ke Kabupaten Ogan Komering Ulu. Selamat pagi, Ogan Komering Ulu. Selamat pagi. Ini live-nya dari conference room ya kayaknya ya? Ya, benar. Wah, luar biasa. Berarti dari Batu Raja semua ini ya? Enggak, Pak. Kami Enggak, ada maksudnya dari kecamatan. live-nya dari Batu Raja hari ini ya? Ya, Iya. Kalau tadi Lubuk Linggau persiapannya ngopi, Musirawas Utara persiapannya air mineral. Nah, kalau teman-teman di Batu Raja di Oku nih persiapannya apa pagi hari ini nih? makan di rumah masing-masing tadi, Pak. Ya, Gimana? pastinya. Persiapannya makan di rumah masing-masing tadi, Makan Pak. di rumah masing-masing ya. Sama benerin kamera dikit tadi ya. Kalau nggak salah Iya, sebelum kita mulai ada Ada perbaikan kesalahan kamera. teknis tadi. Iya, tapi Lagi puji Tuhan grogi, sudah Pak. ya sudah apa namanya? Sudah siap ya. Tadi menyaksikan pertandingan yang pertama, Saksikan, nonton ya. nonton. Pertanyaannya kayaknya lebih menarik dibanding yang babak pertama kemarin ya. Betul sekali. Nah, artinya juga teman-teman sekarang yang akan bertanding harus mempersiapkan diri dan fokus seperti pertandingan pertama tadi sampai pertanyaan terakhir baru kita tahu siapa yang lolos ke babak grand final. Baiklah Bapak Ibu hadirin dimanapun Anda berada, kita akan segera mulai babak kedua pertandingan daripada Cerdas Cepat 1001 Cerita dari Bumi Sriwijaya menuju Sumsel Mandiri Pangan yang akan mempertandingkan antara Kabupaten Musirawas Utara, Kota Lubuk Linggau, dan juga Kabupaten Oku. Kira-kira dari ketiga tim ini siapakah yang akan menyusul Kabupaten Oku Timur menuju ke babak grand final nanti? Baiklah, kita akan segera mulai babak yang kedua. Ya, silakan para tim untuk masuk ke ruangan yang sudah disediakan dengan game pin 9516905. Ya, Oku sudah masuk. Kita menantikan teman-teman dari Musirawas Utara dan juga Kota Lubuk Linggau. Silakan masuk ke Kahut. Ya, Lubuk Linggau Muratara sudah siap. Baiklah Bapak Ibu hadirin, kita akan segera mulai dalam hitungan ketiga, 2, 1. Inilah babak kedua kelompok 2. Cerdas Cepat 1001 Cerita dari Bumi Sriwijaya menuju Sumsel Mandiri Pangan. Pertanyaan pertama. Penyakit busuk buah atau antraknose pada tanaman cabai disebabkan oleh? Sebabkan, ya itu pilihannya. Karena memang daripada saya salah sebut, tentu saja para peserta lebih mengerti hal-hal yang seperti ini dibanding saya. Ya, hanya satu yang menjawab dengan tepat. Siapakah yang akan memimpin klasemen di awal pertandingan kali ini? Musirawas Utara memimpin. Kita lihat apakah Musirawas Utara dapat memimpin sampai ke pertandingan atau ada kejutan lagi dari Lubuk Linggau dan Kabupaten Oku. Untuk memutuskan siklus hidup hama dan penyakit suatu wilayah area lahan tertentu, ini adalah tujuan dari ya, Lubuk Linggau langsung mendahului Muratara. Ayo Oku jangan mau kalah semangat. Moler atau layu fusarium adalah penyakit yang kerap kali menyerang tanaman bawang merah. Penyakit tersebut disebabkan oleh virus, bakteri, nematoda, atau jamur. Ya, hanya satu yang menjawab dengan tepat. Wow, Muratara berhasil mendahului Kota Lubuk Linggau. Oku saat ini masih berada di peringkat ketiga. Ulat yang menyerang tanaman jagung dengan cara masuk ke dalam tongkol jagung dan menggerek biji-biji dalam tongkol jagung. Helikopter Coverpa, Armigera, Spore Pedanitura, Ragrotis, itulah sepertinya. Ya, ada dua yang menjawab dengan tepat. Iya, ternyata Lubuk Linggau harus turun ke peringkat 3. Oku berhasil mendahului. Nah, Muratara juga masih memimpin dengan solid. Jumlah populasi dan intensitas kerusakan tanaman sehingga perlu dilakukan pengendalian agar tidak menimbulkan kerugian. Ambang batas ekonomi, ambang batas pengendalian atau ambang batas kerusakan dan ambang batas pestisida. Iya, ternyata tidak ada yang menjawab dengan tepat. Artinya klasemen tidak ada perubahan di pertanyaan yang kelima ini. Pertanyaan berikutnya. Bahan yang mengandung senyawa kimia yang bisa mematikan semua jenis serangga disebut dengan?
Baik, kita ke pertanyaan berikutnya. Oh, masih pertanyaan ke-10. Masih ya. Di babak kedua ini pertanyaannya menarik. Kita bisa melihat raut peserta sudah mulai berpikir dengan keras, padahal baru pertanyaan ke-10. Iya. Siapa tadi yang memimpin ya? Sepertinya ada sedikit delay ya. Keong emas merupakan hama tanaman padi termasuk invertebrata, serangga, moluska, atau nematoda. Ya, tiga-tiga yang menjawab dengan tepat. Masih dipimpin dengan oleh Muratara dengan poin 5.000, namun yang lain juga masih punya peluang untuk mendahului Muratara. Muratara juga jangan hilang fokus biar bisa tetap memimpin. Ya. Penyakit bulai pada tanaman jagung disebabkan oleh jamur. Parasitosphaeromyces. Ya memang saya sendiri pun kesulitan, hanya 2 yang menjawab dengan tepat. Kira-kira apa akan ada perubahan? Ya, Oku perlahan namun pasti mulai mendekati Muratara. Lubuk Linggau, ayo. Apakah akan terjadi seru seperti kemarin? Yang termasuk hama di bawah ini adalah ya, hanya 1 yang menjawab dengan tepat. Ya, Muratara masih memimpin dengan solid. Warang batang coklat menyerang bagian tanam padi. Bagian mana yang diserang? Batang, daun, akar, atau bulir padi. Ya, tiga-tiga menjawab dengan tepat, namun kita lihat, iya, Muratara masih memimpin dengan 9.000. Baru pertanyaan ke-16, artinya masih banyak kesempatan bagi Lubuk Linggau dan juga Oku untuk mendahului Muratara, dan Muratara juga masih punya peluang untuk memimpin lebih jauh lagi. Upaya pengendalian tikus menggunakan burung hantu melakukan, ya, tiga-tiga menjawab dengan salah. Artinya tidak ada perubahan di klasemen. Ya, peserta juga harus membaca pertanyaan dan jawaban dengan cermat. Jangan sampai Anda salah pilih jawaban dan kurang tepat, akhirnya juga tidak menambahkan poin bagi tim Anda. Ketika tanaman padi mulai memasuki fase berbunga dan matang, usus hama yang sering ditemui adalah tikus, lalat, bibit, walang sangit, atau A dan C benar. Ya, lagi-lagi tiga-tiganya salah menjawab. Menarik ini. 2 pertanyaan beruntun tidak berhasil dijawab oleh para peserta. Artinya memang tingkat kesulitannya berbeda ya kalau di babak kedua ini. Musuh alami untuk mengenali serangga hama terdiri dari predator, agen antagonis, parasitoid, pestisida nabati, predator, antagonis. Nah, mohon maaf sedikit kurang jelas. Parasitoid, entomopatogen atau pestisida nabati. Baru 1 yang menjawab, ada waktu ya. 2 sudah menjawab masih. Hanya 1 yang menjawab dengan tepat. Kira-kira siapa yang berhasil menjawab dengan tepat? Muratara dengan 9.000 poin. Ya memang berbeda ya, saya bisa memperhatikan dari layar. Bevaria bassiana merupakan salah satu contoh predator, parasitoid, entomopatogen atau agen antagonis. Tinggal 1 tim belum menjawab. Ya, sepertinya memang raut peserta bisa terlihat hanya 1 yang menjawab dengan tepat. Kira-kira siapa yang berhasil menjawab dengan tepat? Muratara masih memimpin dengan 10.900 poin. Jika tanaman padi masih muda atau anakan terlihat layu dan sulit cabut, maka kemungkinan tanaman tersebut terserang oleh kresek, belas, tungro, atau penggerek batang. Ya, bisa diperhatikan raut wajah peserta ini mulai sedikit mengkerut karena pertanyaannya semakin sulit dan semakin menarik. Baru 1 yang menjawab, silakan. Ya, 1 lagi yang belum menjawab, waktu tinggal 5 detik lagi. 4, 3, ya. Hanya 1 yang menjawab dengan tepat, kira-kira siapa? Wow, Lubuk Linggau ternyata yang menjawab dengan tepat, Muratara dan Oku.
Ayo baru pertanyaan ke-21 saat ini. Masih setengah perjalanan, artinya masih banyak peluang untuk mendahului atau memerebut peringkat pertama. Pengelolaan warung batang coklat agar tidak terjadi kerusakan pada pertanaman padi maka dilakukan. Ya, 2 menjawab dengan tepat. Siapakah itu? Muratara dan Kabupaten Oku. Praktek budidaya yang bertentangan dengan konservasi musuh alami atau predator adalah? Ya, tiga-tiganya menjawab dengan tepat. Masih belum ada perubahan di klasmen, masih dipimpin oleh Musirawas Utara. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya resurgensi OPT. Apa saja faktor tersebut? Jenis insektisida, odosis, faktor frekuensi, dan metode aplikasi, kandungan bahan aktif insektisida, atau semuanya benar? Baru 1 yang menjawab. 2 sudah menjawab. Iya, ternyata hanya 1 yang menjawab dengan tepat. Oku ternyata berhasil menjawab dengan tepat, semakin mendekati puncak klasemen. Tipe kehilangan atau kerugian karena adanya penyakit tumbuhan berupa? Ya, pertanyaan ke-22. Mikroorganisme atau jasad renik yang mengintervensi menghambat pertumbuhan patogen penyebab penyakit pada tumbuhan adalah? Iya, tidak ada yang menjawab dengan tepat. Sayang sekali, masih belum ada perubahan di susunan klasemen. Persyaratan tindakan pengendalian OPT harus memenuhi aspek ekologi, ekonomi, sosial, dan teknis, yaitu baru 1 yang menjawab.
Pertanyaan ke-32, penyebaran penyakit yang disebabkan oleh virus melalui serangga, maka serangga pembawa virus tersebut disebut dengan predator, vektor, patogen, atau parasitoid. Parasitoid, ya betul. Masih dipimpin oleh Musirawas Utara. Penggerak polong yang sering menyerang tanaman kedelai adalah ya, hanya satu menjawab dengan tepat. Kira-kira siapa yang berhasil menjawab dengan tepat? Ternyata Kabupaten Oku, Lubuk Linggau. Ayo, masih ada 7 pertanyaan. Jangan menyerah dahulu. Masih bisa terjadi kejutan. Cara kultur teknis yang dapat menekan penyebaran patogen antara lain pengaturan jarak tanaman, tanaman tumpang sari, pengaturan sistem irigasi yang baik, atau semua benar. Wah, ternyata tidak ada yang menjawab dengan tepat, artinya tidak ada perubahan di klasmen. Penyebaran virus pada tumbuhan dapat terjadi melalui angin, air, dan vektor benih secara mekanik, vektor serangga atau tungau, dan penyambungan angin, udara, tali putri, dan alat pertanian, atau semuanya benar. Hanya satu yang menjawab dengan tepat, siapakah? Iya, Kabupaten Oku sepertinya mulai perlahan-lahan mendekati Musirawas Utara. Ayo Musirawas Utara tetap fokus di beberapa pertanyaan terakhir ini. Hama penting pada tanaman jagung yang sangat berbahaya pada awal masa pertumbuhan, yaitu Aterigona spp, Ostrinia fumacalis, Peregrinus maedis, atau semuanya benar. Baru satu yang menjawab, 2 menjawab, 1 lagi belum menjawab di pertanyaan ke-36 ini. Iya, hanya 1 yang menjawab dengan tepat. Iya, Oku perlahan semakin mendekati posisi pertama. Ayo Muratara tetap fokus, Lubuk Linggau jangan menyerah dahulu. Apabila menemukan suatu temuan baru mengenai metode pengendalian OPT secara benar di lapangan, pola yang akan saudara pilih adalah ya, belum ada yang menjawab. Harus 1 yang menjawab. Memang sepertinya semakin mendekati akhir pertandingan, pertanyaannya semakin menantang. Hanya 2 yang menjawab dengan tepat. Kita lihat siapakah yang berhasil menjawab dengan tepat. Wow, ternyata Kabupaten Oku berhasil mendahului Kabupaten Musirawas Utara dengan selisih poin kurang dari 100. Kita lihat kira-kira apakah Oku bakal mempertahankan comeback-nya ini di akhir-akhir pertandingan setelah Musirawas Utara tadi memimpin dari awal hingga menjelang akhir pertandingan. Varietas padi yang tahan dan toleran terhadap serangan tikus, Ciherang, Ciliwung, Mikongga, Sentanur, Ciliwung, IR36, IR42, Pelita, atau Impari 21, Impari 33, Impari 34, dan atau semuanya salah. Kita lihat 2 sudah menjawab, tinggal 1 lagi yang belum menjawab. Ada 2 menjawab dengan tepat. Apakah Oku masih bisa berada di puncak klasemen? Ya, Oku saat ini masih memimpin dengan 2 sisa pertanyaan lagi. Ayo Musirawas Utara, jangan sampai lengah. Oku juga harus tetap fokus di 2 pertanyaan terakhir. Serangan hama ulat gerayak biasanya terjadi pada pagi hari, siang hari, sore hari, atau malam hari. Ya, semuanya menjawab dengan tepat. Apakah akan ada perubahan di klasemen? Karena memang kecepatan juga menentukan poin Anda. Oku masih memimpin dengan selisih poin kurang dari 300 angka saja. Pertanyaan terakhir. Hama pada tanaman kedelai yang muncul sejak awal masa pertumbuhan sampai menjelang panen, yaitu ya ini. Ya, memang cukup sulit saya membacanya. Kira-kira siapa
yang akan menyusul Kabupaten Oku Timur untuk maju ke babak Grand Final di antara Musirawas Utara, Oku atau Lubuk Linggau? Ada dua yang menjawab dengan tepat. Kita sama-sama saksikan berikut klasemen akhir ya. Peringkat 3, Kota Lubuk Linggau. Peringkat 2 siapa? Mari sama-sama kita saksikan. Kabupaten Oku, ternyata Musirawas Utara berhasil menyusul Kabupaten Oku Timur untuk lolos ke babak Grand Final dengan menjawab 23 pertanyaan dengan tepat dari 40 pertanyaan. Sekali lagi selamat untuk Musirawas Utara. Itu kita akan sama-sama saksikan siapa kira-kira pemenang di antara Kota Lubuk Linggau dan Kabupaten Oku. Baiklah, sudah hadir dari Kota Lubuk Linggau. Ya, Pak. Ya, selamat siang. Halo, selamat siang juga. Iya, sudah sarapan ya? Kalau kemarin air mineral. Iya, kemarin air mineral. Masih tetap sama, Pak. Masih tetap sama air mineral ya. Terus Kabupaten Oku sudah hadir? Hadir. Ya, Kabupaten Oku ini luar biasa sekali ya karena hadir langsung dari Comment Center ya. 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 Ini sarapannya di rumah masing-masing juga seperti kemarin artinya. Ya. Baiklah, sekali lagi saya ingatkan bahwa pertandingan kali ini formatnya sedikit berbeda. Jadi artinya pemenang dari pertandingan kali ini akan bertanding lagi melawan Kota Prabu Muli untuk memperebutkan tiket terakhir ke babak final. Oke, sudah bisa dimengerti ya? Dan sama seperti pertandingan yang tadi, pertandingan kali ini akan diisi dengan 25 soal. Dan kalau saya lihat tadi soal di pertandingan sebelumnya cukup tingkatan levelnya berbeda dari yang kemarin. Baiklah Bapak Ibu hadirin, inilah babak selanjutnya pertandingan antara Kota Lubuk Linggau dan Kabupaten Oku. Dan tentu saja selamat menyaksikan Cerdas Cepat 1001 cerita dari Bumi Sriwijaya menuju Sumsel Mandiri Pangan. Baik, silakan masuki Kahoot-nya. Ini kode PIN-nya 7627965. Kira-kira siapa yang akan masuk ke tahapan selanjutnya di antara Lubuk Linggau dan Oku, karena Kota Prabu Muli sudah menunggu untuk menantang Anda, di antara Anda sekalian, memperebutkan tiket terakhir menuju babak Grand Final. Baik, Kota Lubuk Linggau, silakan. Kota Oku sudah masuk, Kabupaten Oku sudah masuk, ya. Baiklah, kita akan segera mulai dalam hitungan 3, 1, 2, dan 3. Inilah pertanyaan pertama. Ya, masih dipimpin oleh Kabupaten Oku. Hama lalat bibit yang sering menyerang tanaman kedelai adalah
Ya, 1 menjawab dengan tepat. Lubuk Linggau berhasil mengambil alih klasemen di pertanyaan ke-6. Tenang, masih ada 19 pertanyaan lagi. Fokus dan jangan buru-buru, namun harus menjawab dengan tepat dan cepat. Ya, Lubuk Linggau masih memimpin dengan selisih poin hanya 100 saja. Oku, ayo. Masih banyak peluang, masih banyak kesempatan. Penyakit blast pada daun disebabkan oleh jamur. Jamur itulah namanya. Ya, 1 menjawab dengan tepat. Lubuk Linggau perlahan-lahan mulai menjauh, namun Oku jangan kecil hati, ayo. Tetap fokus dan tenang. Yang merupakan tanaman refugia adalah ya, Lubuk Linggau masih memimpin. Jumlah larutan pestisida atau pelarut yang diaplikasikan per satuan luas liter per hektar disebut dosis, volume, konsentrasi atau A dan B benar. Iya, Lubuk Linggau perlahan-lahan mulai menjauh. Pestisida dibuat dari fermentasi dan ekstraksi tanaman mengandung bahan aktif tertentu efektif mengendalikan serangan hama. Apakah pestisida tersebut? Pestisida sintetik, hayati, nabati, atau kimiawi? Iya, dua-duanya menjawab dengan tepat. Pestisida nabati berfungsi menolak kehadiran serangga dengan cara mengeluarkan bau yang menyengat atau tidak disukai serangga. Disebut dengan repelan, antipidan, atraktan, atau border. Iya, 1 menjawab dengan tepat. Oku mulai bangkit perlahan. Apakah akan terjadi comeback kali ini? Pestisida nabati yang berfungsi sebagai pemikat kehadiran serangga yang dipakai pada perangkap serangga disebut repelan, antipidan, atraktan, atau border. Iya, sayang sekali belum ada perubahan. Waktu yang efektif untuk melakukan gropyokan, mengendalikan tikus di sawah adalah sebelum pengolahan tanah, fase vegetatif, fase generatif, atau menjelang panen.
Iya, Lubuk Linggau masih memimpin. Iya, Lubuk Linggau perlahan mulai menjauh. Ayo, aku masih ada peluang, masih ada 7 pertanyaan lagi kurang lebih bagi Anda untuk mendahului. Iya, Lubuk Linggau semakin menjauh. Pertanyaan ke-23. Orang batang coklat dewasa bersayap pendek disebut? Ayo, apakah masih ada peluang bagi Oku untuk comeback di akhir-akhir pertandingan ini? Bahan kimia yang digunakan untuk mengendalikan penyakit tanaman disebabkan oleh cendawan adalah insektisida, fungisida, bakterisida. Dua-duanya menjawab dengan tepat. Pertanyaan terakhir, berikut ini merupakan serangga faktor penyakit disebabkan oleh virus, kecuali iya, ternyata dua-duanya menjawab dengan tepat. Kita lihat siapa yang akan menghadapi Kota Prabu Muli di tahapan selanjutnya. Dengan 13.000 poin, Kabupaten Oku. Dan tentu saja yang maju ke tahapan berikutnya adalah Kota Lubuk Linggau. Selamat untuk Lubuk Linggau, karena akan menghadapi Prabu Muli. Jangan kemana-mana, karena kita akan langsung segera memulai pertandingan berikutnya. Sekali lagi terima kasih untuk Kabupaten Oku yang telah berjuang sampai babak ini. Walaupun kemarin dengan Muratara ya kalau nggak salah ya, itu sempat salip-salipan juga. Kali ini memang mungkin kurang beruntung saja. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan berikutnya atau cerdas cepat lainnya. Namun
Untuk teman-teman dari Oku, jangan patah semangat, tetap harus berkarya dan berinovasi demi Sumsel maju untuk semua. Baiklah, kali ini akan memperebutkan tiket terakhir dan mempertemukan Kota Prabu Mulih dan juga Kota Lubuk Linggau. Sudah siap kedua peserta? Kota Lubuk Linggau dan juga Prabu Mulih. Iya. Seperti biasa kalau di Kota Prabu Mulih memang ada snack di depan layar saya ini. Mungkin boleh kali ya dikirim ke sini ya. Baiklah, kita langsung saja memulai ya. Pertandingan berikutnya untuk memperebutkan tiket terakhir menuju babak grand final. Silakan kedua peserta bersiap-siap. Inilah tahapan terakhir untuk memperebutkan tiket terakhir juga menuju babak grand final antara Kota Lubuk Linggau dan juga Kota Prabu Mulih. Para pemirsa sekalian di mana berada, inilah Cerdas Cepat 1100 cerita dari Bumi Sriwijaya menuju Sumsel, Mandiri Pangan Persembahan, Sriwijaya Pos dan juga Tribun Sumsel. Baiklah, para peserta silakan langsung menuju link yang sudah diberikan. Ya, sambil menunggu para peserta masuk, tentu saja acara ini atau Cerdas Cepat kali ini sudah diikuti 17 kota kabupaten se-Sumatera Selatan, di mana di 2 hari sebelumnya sudah menghasilkan 2 finalis yang menuju ke grand final duluan, yaitu ada Kabupaten Oku Timur dan juga Kabupaten Musirawas Utara, di mana masih ada 1 tiket terakhir lagi yang akan diperebutkan oleh Kota Prabu Mulih dan Lubuk Linggau menuju babak grand final. Kira-kira siapakah yang akan mendapatkan slot atau tiket terakhir ke babak grand final Cerdas Cepat kali ini? Mari kita mulai dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Dan tentu saja dengan 25 pertanyaan ya kali ini ya, tetap ya. Pertanyaan pertama. Pengedar benih bina yang tidak memenuhi kewajibannya sebagai pengedar benih bina tanaman pangan akan diberikan sanksi pencabutan tanda daftar, peringatan secara tertulis sebanyak 2 kali oleh PBT, pembinaan atau larangan mengedarkan benih bina tanaman pangan atau melaksanakan pelabelan ulang. Iya, ada 1 yang menjawab dengan benar. Lubuk Linggau mengawali pertanyaan pertama dengan tepat. Iya, karena ini tiket terakhir sebenarnya semuanya agak tegang. Data monitoring stok dikirim dari kabupaten kota oleh PBT setiap periode. Awal bulan, periode 10 hari, akhir bulan atau periode 2 minggu sekali. Iya, ada 1 yang menjawab dengan tepat. Lubuk Linggau masih memimpin. Ayo Prabu Mulih, baru 2 pertanyaan. Jangan buru-buru, jangan tergesa-gesa. Berikut ini merupakan hewan sahabat petani, burung capung, lembing batu atau orong-orong. Wow, ini pertanyaan yang seharusnya sangat mudah ya. Binatang yang merupakan sahabat petani. Seperti Tribun Sumsel yang menjadi sahabat informasi bagi Anda semua. Iya, ternyata capung, pemirsa. Ayo, Prabu Mulih belum dapat poin, tapi tenang saja, masih ada banyak pertanyaan. Pestisida yang dapat membunuh hama tikus adalah insektisida, fungisida. Wow, dengan cepat ya, rodentisida tentu saja. Iya, nilai pertama untuk Kota Prabu Mulih, namun Lubuk Linggau masih memimpin di klasemen saat ini. Hama yang sering menyerang tanaman kubis adalah... Iya, sebenarnya pertanyaan gampang, namun ternyata yang keluar istilah ilmiah semua ya, jadi terasa sedikit sulit. Iya, semua benar. Lubuk Linggau perlahan-lahan, maaf, Prabu Mulih perlahan-lahan sudah mulai mengumpulkan pundi-pundi poinnya. Tujuan utama pengendalian hama adalah membunuh semua hama, mengeradikasi semua serangga yang ada, mengupayakan agar populasi hama tidak menimbulkan kerugian atau membersihkan semua populasi hama yang ada di lingkungan. Iya. Dua-duanya menjawab dengan tepat. Namun seperti kita tahu di Kahoot ini selain jawaban tepat, kecepatan juga akan menentukan besaran poin yang akan Anda dapatkan.
Tumbuhan yang kehadiran tidak diinginkan pada lahan pertanian karena menurunkan hasil yang bisa dicapai oleh tanaman produksi. Apakah tumbuhan tersebut parasitoid? Iya, gulma tentu saja. Prabu Muli perlahan-lahan sudah mulai bangkit. Lubuk Linggau, ayo jangan sampai disalip. Hama warung batang coklat termasuk serangga strategis karena semua benar. Iya, semakin mendekat poin Prabu Muli. Mikroorganisme lokal atau MOL merupakan pupuk organik cair hasil fermentasi yang berfungsi untuk sebagai pupuk organik cair, dekompos atau biang pembuatan kompos atau pestisida nabati atau semuanya benar. Ya, semua benar. Dan seperti peserta, semuanya juga benar. Pertanyaan ke-10. Trichoderma spp merupakan agen antagonis yang dapat mengendalikan penyakit yang disebabkan oleh jamur, bakteri, virus, atau nematoda. Dua-dua yang menjawab dengan tepat. Iya, hanya selisih kurang dari 1.200 poin. Hama yang mempunyai banyak jenis tanaman inang dari berbagai famili disebut oligofag, monofag, polifag, atau potensial. Iya, dua-duanya menjawab dengan tepat. Prabu Muli mulai perlahan-lahan bangkit. Berikut ini merupakan hama vektor penyakit virus pada tanaman cabai, kecuali kutu kebul, trips, lalat buah, kutu daun persik. Iya, dua-duanya menjawab dengan tepat. Iya, masih sangat ketat. Selisih poinnya kurang dari 1.200 poin. Serangga hama sebagai vektor penyakit virus kuning pada cabai adalah trips, kutu kebul, ulat gerayak, atau lalat buah. Serangga, iya, hanya satu yang menjawab dengan tepat. Iya, lubuk linggau ternyata perlahan mulai menjauh. Prabu Muli, ayo, masih ada banyak pertanyaan. Masih ada 12 pertanyaan lagi kurang lebih. Penyakit virus kuning pada tanaman cabai disebabkan oleh Tobacco mosaic virus atau TMV, potato virus Y, popper yellow. Ya itulah, susah sekali, potato virus X. Wow, sayang sekali. Dua-duanya tidak menjawab dengan baik. Berikut ini jenis musuh alami yang metamorfosisnya tidak sempurna. Belalang sembah, laba-laba capung, atau semuanya benar. Iya, dua-duanya belum menjawab, masih ragu-ragu. Sudah ada yang menjawab? Iya, tidak ada yang menjawab dengan tepat. Sayang sekali pemirsa. Masih belum ada perubahan berarti di klasmen. Berikut ini jenis hama yang metamorfosisnya tidak sempurna kecuali ayo, belalang warna coklat, warna hijau, atau ulat gerayak. Iya, satu sudah menjawab. Wow, dua-dua menjawab dengan tepat, namun siapa yang menjawab lebih cepat? Penyakit kresek pada tanaman padi dapat dikendalikan dengan bakterisida, insektisida, fungisida, atau herbisida. Ya, dua-duanya menjawab dengan tepat. Pertanyaan ke-18. Penyakit BLAS dapat dikendalikan menggunakan bakterisida, insektisida, fungisida, atau herbisida.
Dua-duanya menjawab dengan tepat. Iya. Selisih poinnya masih cukup dekat ya, tidak terlalu jauh. Penyakit yang disebabkan oleh jamur pada tanaman padi kecuali blas, bercak, daun bergaris, kresek, atau busuk daun pelepah. Iya, dua-duanya menjawab dengan tepat, namun siapa lebih cepat? Lubuk Linggau masih memimpin klasemen saat ini disusul dengan Prabu Muli. Yang dimaksud dengan gejala akibat OPT adalah ya, 13 detik lagi. Lubuk Linggau mulai menjauh. Ayo Prabu Muli, masih ada 5 pertanyaan lagi, masih ada peluang untuk mendahului. Tenang saja, jangan buru-buru, tetap fokus, jangan tergesa-gesa. Lubuk Linggau juga harus fokus. Yang termasuk penyakit yang disebabkan oleh virus pada tanaman padi adalah tidak ada yang menjawab dengan tepat. Sayang sekali pemirsa. Belum ada perubahan. Ayo Prabu Muli. Masih ada 4 pertanyaan lagi kurang lebih. Pengambilan kelompok telur atau larva pada bagian tanaman lalu dimusnahkan merupakan cara memberantas hama dengan biologi, kimia, mekanis, atau fisik. Ya, ada satu yang menjawab dengan tepat. Lubuk Linggau semakin menjauh. Kita lihat apakah akan ada kejutan di akhir-akhir babak ini. Seperti kemarin juga terjadi kejutan di pertanyaan terakhir. Bahan kimia yang berguna untuk memberantas tanaman pengganggu disebut dengan, nah ayo. Herbisida. Wow, Lubuk Linggau semakin menjauh. Jamur penyebab busuk tongkol pada tanaman jagung. Tidak ada yang menjawab dengan tepat. Iya, pertanyaan terakhir pemirsa. Sepertinya kita sudah tahu ya hasilnya. Tanaman tempat bersembunyi atau tempat hidup berkembang biak hama penyakit suatu tanaman yang sedang dibudidaya. Untuk Kota Lubuk Linggau yang berhasil meraih podium di kali ini, dan artinya Lubuk Linggau menyusul Oku Timur dan juga Musirawas Utara maju ke babak grand final. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Kota Prabu Muli yang sudah berjuang sampai sejauh ini. Oleh karena itu Prabu Muli harus tetap semangat. Semoga kita berjumpa di kesempatan yang lain atau cerdas cepat yang lainnya. Terus berkarya dan berinovasi untuk Sumsel yang maju untuk semua, dan tentu saja menuju Sumsel mandiri pangan. Lubuk Linggau jangan kemana-mana dulu. Ya, saya mau ngobrol-ngobrol sebentar ya. Ini Lubuk Linggau dari hari pertama kemarin sampai hari ini, Lubuk Linggau ini sepertinya selalu berada di titik nadir ya, atau di titik-titik penghabisan. Lubuk Linggau apa kabar? Ya, siap, apa kabar? Aduh. Ya. Sudah ya, Pak. Ya, halo. Sudah. Ya, Lubuk Linggau. Ya. Dari hari pertama kemarin sampai dengan hari ini, Anda sekalian itu
berada di titik nadir atau titik-titik yang sangat tipis sekali, hampir gagal. Namun luar biasa. Ini kayaknya hasil dari minum air mineral pagi-pagi kali ya. Bisa jadi. Namun sebelumnya saya mau kenalan dulu dengan anggota timnya ini. Ini ada siapa saja? Boleh dikenalkan? Ini dari Lilis Eka Saputri, PPEP Kota Lubuk Linggau. Iya. Dan saya Rusdianto dari Petani Inovatif. Saya Rio Mekatani dari kelompok Tani Sri Rezeki. Oh, dari Gapoktan, Sarjana P2EP dan juga Petani Inovatif. Ya. Saya mau tanya, gimana rasanya menjadi tim terakhir yang lolos ke babak grand final? Deg-degan Pak. Deg-degan ya? Tremor. Ya? Apalagi, waktu hari pertama saya ingat banget dengan pagar alam itu selisih poinnya cuma satu ya? Cuma satu. Nah, saya mau tanya dulu, waktu itu perasaannya gimana tuh? Selisih poinnya cuma satu gitu. Wah. Nggak nyangka. Nggak bisa ngomong Senang lagi ya? Pak habis itu. Kemarin kalau nggak salah juga poinnya itu tipis-tipis juga ya, kalau nggak salah kemarin ya? Tipis banget. Kalau kemarin kita terlalu jauh Pak. Oh, ketinggalan kita. Oh, terlalu jauh ya? Oh iya, Karena di babak itunya. nggak ekspektasi karena- kalau pertanyaannya ke hama. Iya, pertanyaannya Jadi memang belajarnya sama tentang fungisida, tentang insektisida, yang keluar malah OPT. ya. Ya, memang sengaja pertanyaannya dibuat menjadi misteri bagi para peserta supaya tidak terprediksi kan. Ini mau bukti bahwa panitia dan penyusun soal menyiapkan pertanyaan-pertanyaan. Nah, ngomong-ngomong soal pertanyaan, dari tiga babak yang Bapak Ibu sekalian lalui dibanding hari pertama, kedua, atau ketiga hari ini, yang paling sulit yang mana? Yang kemarin Pak. Oh, yang kemarin ya, karena memang kalau nggak salah ada belajarnya, di peringkat salah terakhir strategi. klasmen ya, benar ya? Iya. Iya. Nah, kira-kira menuju babak grand final tanggal 11 Juli, bakal ada persiapan khusus nggak dari teman-teman di Lubuk Linggau? Ya tentunya akan selalu belajar sih Pak. Poin-poin mana yang belum kita pelajari lagi. Untuk hari kedua kita salah belajar. Nah itu dijadikan pengalaman agar nggak salah lagi Pak. Iya. Baiklah, sekali lagi selamat untuk Lubuk Linggau menjadi tim Terima kasih, terakhir yang menyusul Kabupaten Oku Timur dan juga Kabupaten Musirawas Utara maju ke babak grand final. Menarik ya, ada 2 kabupaten dan 1 kota yang maju ke babak grand final. Kira-kira siapa yang akan menjadi juara cerdas cepat edisi perdana 1001 cerita dari Bumi Sriwijaya menuju Sumsel Mandiri Pangan? Karena hadiahnya nanti juara pertama itu ada 1 unit traktor ya. Mudah-mudahan bisa dibawa traktornya. Kalau saya sudah punya traktor dalam bentuk brosur PDF. Ya, sekali lagi selamat untuk Lubuk Linggau. Dan persiapkan diri Anda dan juga untuk Oku Timur dan juga Muratara, kalau saat ini Anda sedang menyaksikan, persiapkan diri Anda, masih ada waktu yang cukup panjang untuk ke babak grand final nanti. Menjawab, kita sama-sama saksikan, mereka berdiskusi. Mungkin peserta menghadap ke kamera saja ya, karena iya. Oh, pertanyaannya terlalu kecil. Baiklah. Lebih jelas ya di sini Lebih ya, jelas, Pak ya. lebih Baik, besar. baik. Dan juga mungkin di sini saya yakin para pendukung ini di daerah di Oku Timur atau di Lubuk Linggau dan di Musirawas Utara ini lebih semangat ya mendukung karena juga menyaksikan tadi secara virtual. Betul. Dan juga para pendukung Bapak Ibu hadirin di sini jangan mau kalah untuk mendukung Betul 3 sekali. tim perwakilan yang melaju ke grand final karena hadiahnya sangat luar biasa, Wow, Mano. hadiahnya apa? Nanti aja Nanti kita omongin. jelaskan. Dan tentu saja kayaknya di daerah masing-masing ini ada nobar kali ya, nonton bareng ya. Oke, 2 menjawab dengan tepat. Iya, Lubuk Linggau berhasil mendahului Musirawas Utara, namun masih dipimpin dengan solid oleh Oku Timur. Pertanyaan berikutnya. Untuk target 100% desa per kecamatan melalui gerakan Sumsel Mandiri Pangan sampai pada tahun 2026, 2024, 2025. Iya, cepat sekali. Masih Oku Timur. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya, gerakan Sumsel Mandiri Pangan bukan hanya sayur mayur, warga diajak untuk memenuhi sendiri kebutuhan protein keluarga. Beternak lebah, beternak sapi dan ayam, ikan lele dan ayam atau ikan dan sapi. Wow, cepat sekali mereka menjawabnya ya, Bulan. Oku Timur masih memimpin dengan nilai 7.620. Lubuk Linggau kembali menyusul. Betul sekali. Masih banyak pertanyaan, lanjut. Kemandirian pangan di suatu wilayah akan dimulai dari kemandirian pangan pada tingkat rumah tangga melalui
pengembangan dan distribusi pangan, pengembangan dan konsumsi pangan, pengembangan distribusi dan konsumsi pangan, pengembangan distribusi konsumsi pangan dengan memanfaatkan sumber daya setempat. Baik, masih ada 15 detik. Ingat, selain tepat harus juga cepat. Betul sekali. Semakin cepat nilai akan semakin tinggi. Iya, Oku Timur masih memimpin. Pertanyaan ke-10, dari 10 pertanyaan kita sudah setengah perjalanan. Bantuan pemerintah pada gerakan Sumsel Mandiri Pangan, kecuali. Iya, masih dipimpin Oku Timur, lanjut. Pertanyaan ke-11. Bibit ikan yang diberikan untuk bantuan gerakan Sumsel Mandiri Pangan adalah ikan baung, ikan lele, ikan nila, ikan mujair. Iwak sepat, iwak bagus, makin cepat, makin bagus. Lanjut. Kepanjangan dari GSMP adalah sangat mudah sekali karena dari tadi kita sebutkan terus ya. Betul sekali. Ada yang salah, kayaknya salah pilih ini ya. Oke. Karena gugup mau cepat gitu ya, Vano ya. Itu selisih poinnya cuma 8 antara Oku Timur dan Lubuk Linggau, 10.398 dan 10.390. Oke, baiklah pertanyaan berikutnya. Sasaran kegiatan gerakan Sumsel Mandiri Pangan sebanyak berapa kabupaten? Ya, 17 kabupaten kota. Tentunya untuk seluruh kabupaten kota di Sumatera Selatan. Betul, ya. Lubuk Linggau lihat Ulan, poinnya cuma selisih 1. Kasih tepuk tangan dulu untuk finalis kita. Lanjut. Masih ada 6 pertanyaan lagi. Kepanjangan dari RTM adalah? Ya, peserta ngelihat ke sini. Oku Timur ya, menghadap ke sini aja. Ya, permintaan dari panitia. Silakan menghadap ke sebelah sini. Silakan. Iya, menjawab dengan tepat. Wow, Lubuk Linggau berhasil merebut peringkat pertama. Masih ada 6 pertanyaan lagi. Lanjut pertanyaan Masih ada berikutnya. 6 pertanyaan, masih bisa menyusul ya. Iya, inovasi pembuatan pupuk yang berbahan rumput disebut. Ya hanya satu yang menjawab dengan tepat deh. Oh tidak ada yang tepat ternyata, tiga-tiganya salah. Tiga-tiganya salah ya. Baik, silakan. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Pupuk untuk tanaman bisa diperoleh kecuali? Ya silakan. Tiga-tiga menjawab dengan tepat. Apakah akan ada perubahan di klasemen? Masih dipimpin oleh Lubuk Linggau dengan sangat solid. Oku Timur Muratara masih bisa menyusul karena masih ada 3 pertanyaan lagi. Semakin sengit ya Vano ya. Makin sengit, semakin Media menarik pemeliharaan bibit ikan bantuan GSMP dalam bentuk? Ini kalau saya jawabnya kayaknya drum bukan drum ya, drum yang ini, drum. Derum ya, derum. Oke, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. 2 pertanyaan lagi. Berapa syarat ideal jumlah petani untuk membentuk kelompok tani? 5 petani, 10-15 petani, 20-25 atau semuanya benar? Ya karena memang salah satu peserta tani ada yang perwakilan dari gabungan kelompok Muratara. Oku Timur kembali berhasil merebut klasemen, luar biasa sekali Ulan. Semakin sengit dan mendebarkan karena tinggal 2 pertanyaan lagi. Bagaimana apakah Oku Timur masih bisa mempertahankan posisinya? Atau Muratara memberi kejutan di akhir-akhir pertandingan? Mari pertanyaan berikutnya. Dengan adanya gerakan Sumsel Mandiri Pangan, diharapkan bisa merubah pola pikir atau mindset dari ya, 2 sudah menjawab, 3 tidak menjawab dengan tepat. Muratara, iya. Kita menuju ke pertanyaan terakhir, namun tahan dulu. Kita lihat poinnya. Pertanyaan terakhir, poinnya itu Oku Timur 15.521. Lubuk Linggau 15.090, Muratara 13.854. Jika Oku Timur atau Lubuk Linggau Muratara ingin menjadi peringkat pertama harus menjawab pertanyaan terakhir ini dengan cerdas dan cepat. Betul semakin cepat sekali. nilai akan semakin tinggi. Baiklah. Langsung saja. Pertanyaan terakhir, apakah akan ada kejutan? Silakan. HUT Provinsi Sumatera Selatan jatuh pada tanggal. Sebentar, jangan di next dulu ya. Sudah jawab semuanya? Ya, sudah menjawab semua. Masih baru 1. 16 April, 16 Mei. Iya, ternyata semuanya salah.
Artinya melalui klasemen terakhir silakan diumumkan kira-kira siapa yang menjadi pemenangnya. Tampilkan peringkat 3, 2, dan 1. Peringkat Muratara, ketiga. Musirawas Utara, peringkat kedua, Lubuk Linggau, dan juara pertama, Oku Kabupaten Timur dengan nilai 15.521 menjawab 17 pertanyaan yang benar dari sekali. 20 pertanyaan. Selamat kepada Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagai juara pertama Lomba Cerdas Cepat. Lomba Capir Milenial 1001 cerita dari Bumi Sriwijaya untuk Indonesia menuju Sumsel Mandiri Pangan. Ya, inilah bentuk persahabatan walaupun mereka bersaing di babak final namun tetap menjaga kebersamaan. Boleh kita berikan sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah untuk seluruh peserta dan juga para peserta perwakilan dari kabupaten kota yang lain yang tidak bisa melaju ke grand final ya. Vano, terima kasih kami ucapkan. Dan kita akan menyaksikan nanti pemberian hadiah. Ya. Namun peserta sebentar kita akan berfoto bersama terlebih Ya. dahulu karena akan diabadikan. Baik, silakan tim media atau fotografer untuk mengabadikan sebentar sebelum kita lanjut ke acara yang tentu saja sudah kita nantikan. Silakan kepada 3 grand finalis. Juara pertama adalah Oku Timur, kemudian juara kedua adalah Kota Lubuk Linggau, dan juara ketiga adalah Kabupaten Musirawas Utara. Yang mana para pemenang akan mendapatkan hadiah. Kita Betul sekali. sampaikan ya, Ya. Vano ya. Juara ketiga akan mendapatkan uang pembinaan senilai Rp1.500.000 dan juga ada persembahan hadiah dari Gubernur Sumatera Selatan, Apa itu, Ulan? yaitu juara ketiga mendapatkan pompa air. Wow. Juara kedua akan mendapatkan uang tunai senilai Rp2.500.000 dan persembahan dari Gubernur Sumatera Selatan 1 unit kultivator, dan juara pertama akan mendapatkan uang tunai senilai Rp3 juta dan 1 unit traktor Wah, luar persembahan biasa dari sekali. Gubernur Sumatera Selatan. Dan selamat untuk ketiga finalis dan tentu saja selamat untuk Oku Timur dan Musirawas Utara serta Lubuk Linggau. Kami Silakan persilakan. kembali ke tempat Ya, karena kalau nanti betul. kita akan menyaksikan bersama penyerahan hadiah yang akan kita ikuti sesaat lagi ya. Ya, betul sekali. Terima kasih sekali lagi, kami silakan kembali ke tempat.